alami langsung ya. Di sisi lain juga beliau ingin menunjukkan ijazah di forum yang tepat. Kan kembali selama ini ada beberapa masyarakat menyatakan kenapa sih nggak ditunjukkan ya. Ini saya perlu garis bawahi, sebenarnya kami sudah tunjukkan di Polda, menunjukkan ini kepada publik, tapi dalam forum yang tepat. Yaitu apa? Forum persidangan. Karena kalau sekedar ngikutin, tunjukin di mana lapangan bola kan jadi kayak main-main. Nah, sekarang di forum terhormat ini, inilah saatnya dia membuktikan, dia menunjukkan ijazahnya dan nanti bisa diikuti publik, diikuti media, bisa disebar. Motivasi itu sudah confirm ya. Tapi untuk persidangan berikutnya, kan apalagi kan saya sejujurnya juga sedang mencermati pra peradilan yang dilakukan oleh Pak Roy ini, kok ada indikasi, apalagi pra peradilan kedua ini memang ingin mencoba mengulur waktu jauh. Jadi seolah-olah kalau dalam pandangan kami, beliau sedang mencoba mengerjai proses persidangan agar nanti ada jeda yang cukup jauh. Sementara ini juga bagian dari strategi pembelaan biasanya tiap advokat ya. Nanti yang kami duga di sini adalah sebagai advokat, nanti Pak Roy akan mencoba mengeksplor peristiwa di persidangan sebelum, kita eksplor di persidangan sebelumnya. Makanya terutama di perkara-perkara besar yang kadang tersangkanya banyak, ya, itu biasanya tersangka yang maju lebih dulu tuh yang lebih berat. Karena nggak mungkin juga saya lihat pra peradilan ini kok agak mengada-ngada ya. Apa tujuannya kalau bukan untuk membuat jeda dan sudah tidak pegang apa-apa. Berkasnya sudah ada di pengadilan, sudah di jaksa. Dia sudah tidak pegang apa-apa, tidak pegang berkas, tidak pegang barang bukti, tapi dituntut suruh menjawab pra peradilan di pengadilan kan. Buat saya nggak fair, apalagi ini bicara penetapan tersangka, Mbak. Artinya masuk ke pokok-pokok buktinya, barang buktinya. Ini menarik lah. Apalagi Mbak kebetulan saya ini juga ikut dalam pembahasan RUU KUHP mewakili organisasi advokat. Jadi saya tetap berbuat akses to justice bagi masyarakat. Tapi kan sekarang seolah disalahgunakan nih untuk mengulur-ngulur persidangan. Mudah-mudahan hakim tegas dan dari situ lahirlah jurisprudensi agar ke depan. Dari Dr. Tifa, di mana akhirnya Dr. Tifa pun menolak UMJ yang ditawarkan oleh hakim. Ini akhirnya kan Dr. Tifa akan melakukan perlawanan juga. Abang melihat ini seperti apa, Bang? Kira-kira perlawanan seperti apa nanti akan dihadirkan, disajikan sama Dr. Tifa sendiri? Pertama memang perlu saya sampaikan di mana setelah berlakunya KUHP baru, memang sekarang merupakan satu SOP di setiap perkara pidana. Hakim sebelum memasuki pemeriksaan perkara, dia wajib mengkonfirmasi atau memberikan tawaran kepada terdakwa terhadap dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan untuk melakukan perdamaian dengan korban sehingga bisa diselesaikan dalam konteks RG atau restoratif justice. Kedua, ada juga namanya forum pengakuan bersalah. Ya, untuk pengakuan bersalah tidak diperlukan perdamaian dengan korban. Di mana kedua kemungkinan itu juga bisa menyebabkan keringanan hukuman. Jadi ini sebenarnya satu standar SOP yang disampaikan oleh hakim, dan hakim artinya memberikan seluruh hak dan kesempatan kepada Dr. Tifa dalam hal ini. Bahwa dalam hal ini Ibu Tifa menolak itu juga bagian dari haknya. Ya, dan beliau misalnya akan mengajukan perlawanan dalam artian itu mengajukan perlawanan terhadap eksepsi, ya, perlawanan terhadap dakwaan atau kita disebut namanya eksepsi ya. Jadi beliau lebih ingin menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi yang akan menguji terhadap formalitas dakwaan, yaitu hak hukumnya. Silakan saja itu digunakan, tapi kan kembali lagi kalau kita lihat di sini bahwa memang secara insyaf Dr. Tifa sudah melepas seluruh hak-hak yang diberikan oleh undang-undang, dan sekarang pilihan yang dilakukan adalah melakukan pembelaan. Nanti tinggal kita lihat apakah pembelaan ini mampu meruntuhkan dakwaan jaksa atau sebaliknya, dan ini semua akan berimplikasi kepada putusan hakim. Tapi kalau Abang melihat sendiri, kekernya nih Dr. Tifa tidak mau menerima RG atau mengambil RG dari Dr. Dan dia yakin dengan jalur yang dia jalani saat ini. Ya, silakan saja beliau yakin, tapi kan sebuah perkara kan tidak diselesaikan dengan hanya sebatas keyakinan. Semuanya juga harus diselesaikan dengan pembuktian. Ya, sementara dari pembuktian yang ada justru kami dari pihak korban, bahkan juga ini sudah melalui verifikasi kejaksaan ya, meyakini betul bahwa soal ijazah ini clean and clear, asli ya. Nyatanya diterbitkan oleh UGM dan ini adalah fakta. Nanti dia akan dikuatkan juga oleh sejumlah saksi, ya, sejumlah ahli,
dikuatkan bukti surat, ada juga keterangan ahli, ya nanti semua silakan diikuti dalam persidangan. Oh ini adalah kebenaran yang tidak mungkin bisa diputar balik begitu saja. Bahwa misalnya Ibu Tifa meyakini tetap palsu, ya silakan saja dan silakan buktikan. Karena kalau dalam persidangan kan kunci kita adalah bagaimana nanti hakim akan menilai semua argumen yang muncul. Jadi kembali lagi, ini kan sebenarnya peraturan udah ketentuan umum lah ya. Jadi bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan lagi. Semua pengacara mengetahui lah pada intinya mana yang merupakan hak, mana yang bukan merupakan hak dalam berkas perkara. Memang di dalam ketentuan hukum acara baik lama maupun baru, namanya seluruh BAP itu wajib diterima karena dari situ dia akan tahu keterangan transaksi keterangan seperti apa dan dia bisa mendalaminya, termasuk menguji dalam persidangan. Tapi juga ada beberapa barang bukti yang memang itu dipegang oleh pihak kejaksaan dan nanti sifatnya sekedar ditunjukkan dalam persidangan. Jadi ada yang diserahkan, ada yang ditunjukkan. Nah ditunjukkan ini misalnya kalau barang-barang bukti kan ditunjukkan, nanti bisa dibahas secara bersama, advokat juga bisa melihat, terdakwa bisa melihat, hakim bisa melihat ya. Nanti dari situ tinggal dibuat tanggapan atau kajian terhadap barang bukti A, kami berkomentar seperti ini, terhadap barang bukti B begini. Jadi memang sifatnya seperti itu, ada yang diserahkan, ada yang ditunjukkan. Tidak berarti semuanya harus diserahkan, nggak begitu gitu ya. Karena memang ada barang bukti yang tetap harus dalam pengamanan jaksa. Contohnya gampang lah ijazah. Nggak bisa diserahkan ya nggak mungkin lah. Nanti kalau diserahkan dirobek, dibakar kan, gitu ya. Jadi ada yang memang tetap dalam penguasaan jaksa dan nanti pada saatnya sekedar ditunjukkan. Tapi ditunjukkan dengan waktu dan kesempatan yang cukup. Tunjukkan di meja, semua boleh berkomentar, semua boleh membuat catatan, membuat kajian, silakan. Ada yang diserahkan. Jadi tidak bisa dikebiau, ya semuanya harus diserahkan, nggak begitu. Hakim akan menilai apakah keberatannya berdasar atau tidak. Kalau tidak berdasar, ya hakim akan mengabaikan jalan terus. Ini persidangan kan nggak main-main, ini kan proses hukum ya, nggak bisa juga sekedar diulur-ulur, ditunda-tunda hanya untuk melakukan strategi atau teknik-teknik pembelaan, nggak seperti itu. Ya boleh itu dilakukan dalam taraf yang wajar, tapi bagaimanapun juga hakim juga punya kesibukan lain ya, bukan hanya nangani perkara ini tok ya. Semua juga punya kesibukan masing-masing ya, termasuk jaksa juga, termasuk pengacara. Artinya silakan melakukan inovasi-inovasi, tapi semuanya dalam batas dan koridor yang masih dalam kewajaran. Ya kalau ini sebenarnya kan sesuatu yang diulang-ulang yang sebenarnya ya balik lagi seperti ijazah. Ya, dituduh palsu, faktanya asli. Ya, begitu juga Pak Jokowi, dituduh tidak akan hadir, padahal faktanya pasti hadir. Ya, jadi ini kan sekedar memainkan isu ya, dan ini sudah bukan 1-2 kali kami dengar isu-isu yang dilempar seperti ini. Saya tidak akan tergiring ke situ ya, dan perlu saya pastikan sebagai kuasa hukum Pak Jokowi, saya pastikan Pak Jokowi akan hadir, memberikan keterangan dalam persidangan Ibu Tifa di PN Jakarta Timur. Bahkan minggu lalu kami kembali ketemu di Jakarta dengan Pak Jokowi, mengkonfirmasi lagi tentang hadirannya dan beliau pastikan beliau akan hadir dalam persidangan seperti masyarakat pada umumnya yang sedang memohonkan keadilan. Beliau akan hadir menerangkan seluruh fakta yang dia ketahui, termasuk menunjukkan seluruh ijazah yang dimilikinya. Bukan hanya ijazah S1 dan kuliah yang sudah dalam penguasaan jaksa, tapi juga ijazah SD dan SMP. Kenapa? Karena sekali lagi saya perlu jelaskan buat Pak Jokowi, ijazah ini bukan sesuatu yang mungkin pada umumnya menganggap ini hal kecil. Buat Pak Jokowi, ijazah ini adalah satu gambaran fakta pengalaman hidup di mana di masa sulitnya, kehidupan ekonomi yang sangat terbatas, bahkan hidup di bantaran kali, tapi Pak Jokowi mampu menyelesaikan tanggung jawab belajar. Termasuk bisa masuk ke salah satu kampus terkemuka. Ini kan bagaimanapun sebuah prestasi ya, sebuah kebanggaan. Termasuk juga membuktikan bahwa orang tuanya pun dengan segala keterbatasan yang ada masih tetap mengantarkan pendidikan anaknya hingga ke pendidikan yang cukup tinggi di zamannya ya, di seorang insinyur di sekitar tahun 80-an ya.
Jadi ini kan sebuah fakta yang seharusnya menjadi kebanggaan, tapi diputar balikkan begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sejujurnya ya melukai perasaan Pak Jokowi dan keluarganya, karena kembali lagi sebenarnya ini kan perjuangan yang cukup berat di saat itu dalam kondisi ekonomi yang begitu lemah. Sehingga buat beliau, Pak Rifai, ini fakta ini harus kita tunjukkan, dan saya tidak rela diputar balik begitu saja. Saya juga punya keluarga, punya anak cucu, yang mereka juga harus menadani dari saya gitu. Kalau saya mau masuk ijazah kan bagaimana buat anak cucu saya? Bagaimana buat generasi muda Indonesia yang sedang berjuang belajar dengan segala keterbatasan. Jadi buat saya ini bukan soal pribadi, tapi ini soal nama baik termasuk keteladanan bangsa. Artinya memang Mungkin respon dari Pak Jokowi setelah ada pemberitaan meminta Kofifa dan khususnya resmi meminta Pak Jokowi untuk kesini, bagaimana saya apa atau memang kayak adalah biarin aja lah mereka untuk bisa datang karena saya harus juga. Ya, beliau justru ingin menggunakan forum persidangan ini selain untuk menjelaskan fakta yang betul-betul dia alami langsung, ya. Di sisi lain juga beliau ingin menunjukkan ijazah di forum yang tepat. Kan kembali selama ini ada beberapa masyarakat menyatakan kenapa sih nggak ditunjukkan, ya. Ini saya perlu garis bawahi. Sebenarnya kami sudah tunjukkan di Polda, ya, dalam sebuah gelar resmi, diberi waktu yang cukup. Tapi apa nyatanya? Tidak selesai juga. Nah, tapi sekali lagi dengan etikat baik Pak Jokowi ingin menunjukkan ini kepada publik, tapi dalam forum yang tepat. Yaitu apa? Forum persidangan. Karena kalau sekedar ngikutin, tunjukin di mana lapangan bola kan jadi kayak main-main. Nah, sekarang di forum terhormat ini, inilah saatnya dia membuktikan, dia menunjukkan ijazahnya dan nanti bisa diikuti publik, diikuti media, bisa disebarluaskan dan betul-betul ditunjukkan dari tangan beliau sebagai pemilik. Di sisi lain sebenarnya ini juga sesuatu yang fenomenal, di mana mungkin pertama kalinya dalam sejarah penegakan hukum seorang presiden hadir ke persidangan, mengikuti persidangan seperti rakyat biasanya. Ya. Banyak mungkin rakyat juga menjadi korban kejahatan, dia harus hadir ke sidang, menjelaskan pada hakim dan memohon keadilan. Dan itu beliau akan lakukan langsung. Seperti sebelum-sebelumnya juga banyak kasus seperti misalnya kasus Pak Harto dulu, ya, diminta ke persidangan, tapi karena kondisi kesehatan tidak hadir. Saya juga pernah mendampingi Pak Hadi Ramlan sebagai Menteri Bulog, ya, di kasus Bulog Gate juga waktu itu kita ingin mendengar keterangan Pak B.J. Habibie, tapi pada akhirnya diterangkannya melalui telekonferensi dari Kedutaan Indonesia di Jerman, jadi antar negara bahkan. Dulu difasilitasi oleh sebuah TV swasta, ya. Artinya inilah pertama kalinya seorang presiden hadir langsung di persidangan, dan ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada lembaga peradilan. Jadi buat saya ini contoh yang sangat baik, ya, dan kembali lagi minggu kemarin beliau confirm akan hadir dan akan menjelaskan semua fakta yang beliau alami dalam hidupnya, khususnya terkait dengan perkuliahan dan perolehan ijazah. ini Pak Jokowi sudah konfirmasi akan hadir ya Bang. Tapi kan di tengah-tengah banyaknya jadwal Pak Jokowi dengan PSI juga nantinya keluar kota, ini bagaimana Bang? Karena kita mendengar juga dari relawannya Pak Jokowi, Bang Andi Aswan juga menyebutkan bahwasannya Pak Jokowi memprioritaskan kasus ini daripada agenda lain. Betul, karena bagaimanapun juga ini kan perlu diselesaikan, ada yang urgent, tapi ada yang juga masih ongoing, ya. Kalau kasus ini kan memang klimaksnya salah satunya di sidang ini nanti. Beliau kan cukup datang sekali dalam persidangan, dan menurut saya beliau akan prioritaskan itu untuk touring roadshow, ya. Itu semua kan masih waktunya panjang, masih ada waktu yang cukup lah, artinya masih bisa disesuaikan. Saya sih melihat kemarin beliau betul-betul fokus untuk persidangan ini, karena beliau ingin satu persatu tuntas. Kalau yang soal roadshow politik ini kan masih berproses lah, masih panjang lah gitu, ya. Masih bisa digeser-geser terkait waktu. Jadi konfirmnya setiap dipanggil akan hadir ya Bang ya? Betul, untuk yang persidangan Ibu Tifa sudah confirm, ya. Tapi untuk persidangan berikutnya, kan apalagi kan saya sejujurnya juga sedang mencermati pra-peradilan yang dilakukan oleh Pak Roy ini, kok ada indikasi, apalagi pra-peradilan kedua ini memang ingin mencoba mengulur waktu, bahkan membelah waktu secara cukup jauh. Jadi seolah-olah kalau dalam pandangan kami, beliau sedang mencoba mengerjai proses persidangan agar nanti ada jeda yang cukup jauh. Sementara ini juga bagian dari strategi pembelaan biasanya tiap advokat, ya. Nanti yang kami duga di sini adalah sebagai advokat, nanti Pak Roy akan mencoba mengeksplor peristiwa di persidangan sebelumnya. Misalnya ada pendalaman saksi yang belum begitu dalam, atau adalah pertanyaan-pertanyaan yang belum tepat, belum komprehensif, beliau akan melengkapi di persidangannya. Nah ini kan sebenarnya
Pak Roy dalam strategi litigasinya adalah memanfaatkan persidangan Bu Tifa untuk kepentingan persidangannya, dan ini dimanfaatkan dari jeda waktu yang cukup. Nah, ini yang sedang kami cermati juga, karena buat kami juga jangan sampai beliau mengeksplor lalu mendapatkan benefit yang tidak selayaknya. Sehingga kami juga sedang berkoordinasi dengan jaksa, apakah bisa dipercepat waktunya atau seperti apa. Nah, untuk sidang 2 Juni juga apakah tetap masih perlu hadir langsung atau melalui Zoom, kami nggak tahu juga ya. Artinya kalau betul ini memang hanya trik untuk bisa menggali lebih dalam, tapi juga bisa dibatasi karena misalnya modelnya Zoom. Tapi kembali lagi ini kembali kepada hakimnya. Tapi intinya apapun keputusan hakim kita ikuti. Misalnya hakim bilang di kedua-duanya tetap harus hadir langsung, Pak Jokowi akan mengikuti. Tapi bisa juga kemungkinan hakim merasa terjadi trik untuk coba membuat jeda waktu yang bisa dimanfaatkan, lalu hakim juga mengimbangi, ya sudah, yang kedua cukup Zoom. Ini juga bisa satu kebijakan. Apalagi hari ini, sidang elektronik ini bukan hanya diatur oleh Perma. Kalau dulu itu hanya sekedar peraturan Mahkamah Agung. Kalau sekarang itu teratur jelas di dalam KUHP yang baru. Jadi dasarnya sekarang undang-undang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya hanya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Bang, artinya Abang melihat Dr. Tifa apakah memang dimanfaatkan oleh Ray Suryadi sini atau seperti apa? Kalau dari segi strategi litigasi ya, kami para pengacara biasanya memang memanfaatkan jeda waktu itu. Jadi dari keterangan-keterangan yang disampaikan di peradilan sebelumnya, kita pelajari, lalu kita eksplor di persidangan beliau sebelumnya. Makanya terutama di perkara-perkara besar yang kadang tersangkanya banyak, ya, itu biasanya tersangka yang maju lebih dulu tuh yang lebih berat. Ya. Dan kita akan belajar dari persidangan perkara sebelumnya. Ini sudah strategi umum lah para pengacara. Nah, karena nggak mungkin juga saya lihat para peradilan ini kok agak mengada-ngada ya. Apa tujuannya kalau bukan untuk membuat jeda dan terkait dengan strategi? Atau mungkin saya tidak memahami ya. Tapi sejauh sependek pengetahuan saya, ya saya melihat ini bagian dari strategi untuk mencoba memanfaatkan dari sidang sebelumnya. Apalagi pra peradilan kedua ini kan, saya sih berpandangan ini betul-betul tidak logis. Ya. Bagaimana mungkin menguji penetapan tersangka, ya, sah tidaknya penetapan tersangka, sementara perkaranya sendiri sekarang sudah di pengadilan, sudah di persidangan, dan statusnya pun sudah terdakwa. Bagaimana menguji satu proses yang telah lalu gitu ya. Kedua, sekarang kalau bicara menguji penetapan tersangka, siapa yang menjawab? Polda. Polda sudah tidak pegang apa-apa, berkasnya sudah ada di pengadilan, sudah di jaksa. Dia sudah tidak pegang apa-apa, tidak pegang berkas, tidak pegang barang bukti, tapi dituntut suruh menjawab pra peradilan di pengadilan kan. Buat saya nggak fair, apalagi ini bicara penetapan tersangka, Mbak. Artinya masuk ke pokok perkara, bicara pembuktian. Kalau sekedar penahanan itu bisa dijelaskan. Karena penahanan, penangkapan itu tidak terkait dengan pokok perkara. Tapi kalau penetapan tersangka kan bicara kekuatan alat bukti, kesempurnaan alat bukti. Dan semua barang ini udah ada di pengadilan, dipegang kejaksaan. Nah gimana caranya saya sebagai Polda menjawab gugatan pra peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka ya. Apalagi sekarang sudah tidak lagi dalam penyidikan, sudah terlewati ya. Jadi sudah melewati prosesnya baru diuji. Sehingga menurut saya juga ini harusnya hakim bisa bersikap tegas untuk menyatakan permohonan pra peradilan kedua ini tidak diterima. Bahkan sesegera mungkin kalau perlu dalam bentuk penetapan, jangan putusan. Jadi tidak masuk juga dalam agenda untuk mengulur persidangan kalau memang itu yang dituju. Memang sengaja mengulur persidangan, apalagi ini pra kedua ini kan Kapolda ya Bang ya, yang digugat ini. Betul, yang udah nggak nyambung, sementara tanggung jawab perkara sudah di pengadilan kan itu. Dan kasihan juga Poldanya akan boleh dibilang akan kesulitan menggunakan hak jawab karena barangnya semua sudah di tangan dia. Bagaimana alat buktinya, barang buktinya? Ini menarik lah. Apalagi Mbak kebetulan saya ini juga ikut dalam pembahasan RUU KUHP mewakili organisasi advokat. Jadi saya tahu betul filosofi tujuan pasal pra peradilan kenapa diperkuat itu sebenarnya tujuannya baik untuk memperkuat akses to justice bagi masyarakat. Tapi kan sekarang seolah disalahgunakan nih untuk mengulur-ngulur persidangan. Mudah-mudahan hakim tegas dan dari situ lahirlah jurisprudensi agar ke depan juga ini tidak bisa dipermainkan begitu saja terkait pra peradilan. Menarik kenapa banyak sumber pandangan apa melihat praktiknya seorang RSU atau tidak masuklah ke sudah masuk konteks itu yang dulu satu keren dan akhirnya berpendapat berseberangan lah karena konteks itu jadi praktik itu fokus pengadilan. Abang bisa melihat juga dari sudut pandang abang melihat opini di perspektif kayak gitu. Ya kembali lagi artinya kan juga pendapat saya ini kan juga
dibenarkan juga bahkan oleh rekan-rekan sejawat yang ada di seberang, bahkan oleh Bu Tifa. Dari awal saya tidak melihat pra peradilan ada urgensinya, dan ternyata apa? Pak Rai melakukan pra, Bu Tifa enggak. Jadi dari situ aja sudah ada perbedaan treatment, perbedaan cara. Termasuk juga pada satu keputusan juga ada yang berpandangan ini juga nggak tepat ya. Jadi artinya ternyata dari pihak sebelah pun juga ada yang membenarkan pendapat saya. Dan menurut saya sih hampir semua praktisi hukum maupun akademisi hukum memahami lah ya, bahwa pra ini kok kayak nggak tepat sasaran. Lalu apa tujuannya kalau bukan untuk menunda? Ya, membuat apa namanya strategi pembelaan. Sekalipun itu sah-sah saja, tapi kembali lagi menurut saya jangan sampai juga proses peradilan yang untuk mengungkap kebenaran ini tertunda ya atau terganggu oleh manuver-manuver hukum yang menurut saya di sini kuncinya ketegasan hakim untuk segera mengambil sikap. Terkait manuver-manuver yang juga disebut medsos, banyak juga atau siapapun berpendapat kalau belum ada bukti fakta itu ada, memang sudah masuk di proses pengadilan hakim dan itu nanti ketersangkaan dia itu harus belum tepat apalagi ditahan dan di proses pengadilan yang berkenaan. Enggak juga, jadi gini, justru soal keaslian ijazah sudah terbukti. Terbuktinya apa? Berhentinya penyelidikan di Barreskrim. Artinya tuduhan yang selama ini dilaporkan oleh TPUA yang menuduh Pak Jokowi menggunakan atau membuat ijazah palsu itu sudah terhenti seiring dengan dihentikannya penyelidikan oleh Barreskrim. Dan itu keputusan hukum. Waktu dihentikan pun juga sempat di-challenge, dilaporkan ke Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas. Mereka datang, Komisi 3 DPR juga datang, melakukan mengaudit keputusan penghentian penyelidikan oleh Barreskrim. Apa keputusan mereka empat institusi? Dinyatakan penghentian penyelidikan sudah benar. Yang menyatakan 4 lembaga. Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, sama satu lagi Komisi 3 DPR. Artinya mereka tidak memberikan kritik, catatan, atau teguran kepada pihak Mabes karena dianggap semuanya sudah sesuai prosedur. Jadi ini keputusan ini sudah diuji oleh berbagai lembaga lain juga. Nah, ketika sudah selesai. Nah, sekarang kembali lagi ada laporan balik kami yang kebetulan mau tidak mau juga harus kembali menguji soal ijazah. Yaitu apa? Pasal fitnah. Karena pasal fitnah itu adalah intinya bedanya fitnah sama pencemaran nama baik ya. Kalau fitnah itu yang disampaikan tidak benar. Kalau pencemaran nama baik yang disampaikan itu benar tapi tidak boleh disebarluaskan. Itu bedanya pencemaran sama fitnah. Nah, karena kami menggunakan pasal fitnah, berarti soal ijazah ini asli harus juga dibuktikan. Kan fitnahnya apa? Dituduh ijazah palsu. Karena kami dituduh ini fitnah, berarti apa? Yang sebenarnya asli. Sehingga keasliannya juga harus dibuktikan di persidangan. Tujuannya apa? Untuk membuktikan pemenuhan unsur pasal fitnah. Memang tidak fokus untuk pengujian keabsahan ijazah, tapi karena ada pasal fitnah, mau tidak mau jaksa harus menjelaskan bahwa ijazah ini asli. Karena itu orang ini melakukan fitnah. Gitu ya. Nah, sehingga nanti dalam sidang ini di pengadilan mau tidak mau akan masuk ke soal pembuktian ijazah. Dan nanti juga publik bisa mengikuti ya statement dari UGM dan ini di bawah sumpah main-main. Semua administrasi perkuliahannya juga diangkat. Dosen-dosennya, teman kuliahnya akan semua menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan dan nanti akan terang menerang. Publik juga bisa menilai mengenai soal ijazah ini. Termasuk apa? Nanti juga hasil lab akan diuji dan para laboran yang sudah pernah menguji ijazah ini akan menjelaskan di bawah sumpah. Metode apa yang mereka gunakan, kenapa mereka berkesimpulan ijazah ini asli. Mereka harus menjelaskan secara keilmuan. Dan ini semua mereka laboran loh ya, bukan polisi loh. Mereka betul-betul laboratorium, orang yang bekerja di laboratorium. Mereka juga memiliki kemampuan di bidangnya dan menjelaskan nanti secara akademis, secara keilmuan. Jadi menurut saya akhirnya memang untuk membuktikan fitnah mau tidak mau menjelaskan soal keaslian ijazah. Dan dari situ nanti hakim akan yakin bahwa betul yang dilemparnya adalah fitnah. Kemarin kita baca berkas dakwaan yang dibacakan itu juga konteks dari apa yang didapat untuk menjadikan tersangka itu kan dari video-video yang diambil salah satu ya dari video seperti ini video Risma. Itu kalau proses dia akan dipanggil kalau Akan dipanggil sebagai saksi. Ya, paling tidak dia menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana pengalaman yang beliau alami, termasuk mungkin juga akan digali kenapa akhirnya beliau merubah pendapat. Nanti semua akan digali oleh hakim. Nanti juga hakim akan menilai mana yang logis, mana yang tidak logis, ya, mana yang bisa diterima, mana yang bisa meyakinkan hakim. Nanti hakim kan secara objektif juga akan menilai. ketika itu juga pada namanya membuat
Betul, betul. Dan di luar itu sebenarnya yang menarik adalah kita ini masih ada sekitar 20-an ahli yang belum pernah didengar keterangannya. Selama ini memang juga kami tidak pernah mau bicara-bicara di publik. Kenapa? Karena sebenarnya ahli yang benar itu ahli yang akan menjelaskan dalam persidangan, dalam sebuah proses hukum. Bukan bicara-bicara di media hanya sekedar ingin membuat sensasi. Justru itu tidak memiliki nilai. Ahli-ahli yang terlalu banyak bicara di media justru pada saat dipandang dia tidak begitu meyakinkan hakim karena seolah-olah punya tendensi atau maksud lain. Nah, tapi nanti ahli-ahli yang nanti kami ajukan dan di berkas sudah ada dari pihak penyidik ini ahli-ahli yang pertama mereka mewakili institusi independen, ya, dari kampus-kampus atau institusi yang ternama. Mereka juga tidak ada kaitannya dengan isu ini. Mereka juga tidak bicara pro kontra gitu ya. Mereka hanya bicara keilmuan, pengalaman, keahlian dan objektif. Di sini mereka akan nanti menguraikan kenapa ijazah ini asli, kenapa misalnya pasal ITE ini terbukti, kenapa pasal 32 bisa diterapkan, kenapa pasal 35 diterapkan, apa ini maksud dengan data elektronik, apakah memotong-motong menggunakan aplikasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan bagian dari pelanggaran undang ITE atau tidak. Semua akan dijelaskan oleh mereka dan secara objektif tanpa tendensi, tanpa kepentingan. Ya, itu sebenarnya ahli yang menurut hukum acara yang seharusnya lebih didengar oleh hakim karena memang tidak ada kepentingan ya. Lebih menjelaskan secara objektif sesuai dengan pengalaman, pengetahuan atau dunia kerja yang mereka geluti. Salah satu solusi juga mereka statement kooperatif respon satu sudah mengatakan 99% patut dan dibuat juga namun sih membantah bahwa lebih peneliti di segmen terakhir di segmen awalnya kan yang pernyataan itu udah nggak ada bahwa 99% itu gimana memang cari alat masing-masing gimana Bang? Jadi kalau kami ya dari pelapor ini kembali perlu saya ulang kembali bahwa sejak awal kami tidak pernah melihat tindakan mereka sebagai peneliti. Ya, silakan rekan-rekan buka langsung seluruh aksi atau perbuatan mereka di sosial media sejak 1 Januari hingga 30 April 2025. Ya, kami menemukan 30 sekian objek yang secara nyata mereka secara berulang menyatakan ijazah ini palsu, bahkan sampai bicara sekian triliun persen gitu ya, sudah sangat absolut, bahkan kalimatnya sampai Nusa Kambangan Jokowi dan segala macam sudah betul-betul tidak menunjukkan kalimat-kalimat atau metode-metode penelitian. Bahkan di semua tayangan itu mereka sama sekali tidak bilang sedang penelitian. Dan kita tahulah apa Pak Roy itu peneliti atau politikus, kan semua orang tahu dong gitu ya. Nah, setelah kami laporkan ya, mereka panik baru membuat argumen pembelaan seolah-olah mereka peneliti. Jadi sebenarnya dalam tindak pidana itu yang dilihat apa? Bukan setelah peristiwa terjadi, tapi pada saat peristiwa itu terjadi. Dari 1 Januari sampai 30 April 2025 itu yang dilihat sebenarnya. Ya, bukan setelah itu kan mereka bisa ngomong apa aja untuk membuat alibi, memutar balik atau membuat pembelaan gitu ya. Di term waktu ini sama sekali mereka bukan bilang kami sudah meneliti. Beda ya. Kalau kontras, saya tahu betul kasus kontras ya. Kebetulan Haris Ashar itu adik kelas saya. Bahkan saya juga support Pak Haris Ashar, Bang Haris Ashar waktu itu. Jadi kalau kontras memang dia lakukan penelitian, riset, baru dia announce dalam podcast. Ada dasarnya, ada datanya, ada risetnya, ada metodologinya, ada produknya. Jelas. Kalau ini enggak, ya asal bicara-bicara di media, panik mengklaim diri peneliti, tapi sampai mendadak-dadak buat buku gitu kan lucu. Orang menyimpulkan dulu, teriak-teriak dulu, baru bukunya dibuat kemudian. Gimana sih? Orang kan buat dulu produknya, bukunya jadi, diuji, kesimpulan baru diomongin di ujung. Ini enggak. Ini terbalik nih. Teriak-teriak dulu, baru kalang kabut bikin bukunya Agustus atau September ya. Bahkan kembali lagi karena bukunya juga sekedar dibuat untuk alibi, isinya kan juga nggak ada apa-apanya. Kan dijelaskan soal dari respon. Di mana metodologi penelitian, di mana metode akademisnya gitu. Ya, dan semua orang juga kalau baca, mohon maaf, buku ini juga sudah diteliti oleh para ahli nanti akan menjelaskan di sidang. Mereka, tapi ya udahlah, saya mau mendahului, nanti kita ikuti di sidang ya. Cuma intinya adalah tidak semudah itu membuat alibi pembelaan yang tidak berdasar. Hakim, jaksa sudah berpengalaman menghadapi model-model pembelaan yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab ya. Termasuk juga publik juga tidak semudah itu bisa
diputarbalikan ya, apalagi sekarang negara berdaulat, rakyat jangan sampai jadi korban, karena kembali lagi fitnah itu yang jadi korban bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh rakyat dibohongi. Sehingga ini kita harus betul-betul mengawal perkara ini agar fakta sebenarnya itulah yang menjadi pegangan dan kita bisa lolos dari hoak-hoak di era post seperti ini.